Baik, saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan ke sesi kedua. Tadi kita terakhir mendiskusikan tentang debat apakah politik itu membutuhkan ideologi atau tidak. Sebagian mengatakan ya, of course, tentu ideologi itu butuh sekali kepada ideologi, karena dari ideologi itu justru politik itu akan memiliki warna yang jelas. Politik itu memiliki arah dan tujuan serta nilai-nilai yang diperjuangkan lebih jelas. Sedangkan bagi yang menganggap tidak perlu politik itu punya ideologi, karena mereka menganggap pesimis bahwa ideologi akan memberikan petunjuk kepada arah ideologi politik. Yang terjadi justru kata mereka bahwa ideologi justru membuat politik kehilangan rasionalitasnya. Ideologi membutakan para politisi dan arah politik, membuka ruang kritik. Yang ada adalah fanatisme terhadap ideologi itu sendiri. Nah, ini perdebatan tadi, apakah butuh ideologi atau tidak. Tentu Anda punya hak untuk memilih di antara dua pilihan itu. Anda mau mendukung yang tidak atau yang mendukung ya butuh. Itu adalah kemerdekaan saudara-saudara untuk memilih yang mana. Oke, kita lanjutkan. Saya tidak akan bicara tentang ideologi-ideologi kecil atau ideologi Islam. Saya akan membicarakan tentang beberapa contoh ideologi dunia yang telah mapan dan telah banyak jadi contoh dari diskusi-diskusi banyak orang. Tentu contoh yang ingin saya sampaikan ini tidak semua mewakili dari beberapa ideologi yang ada. Anda silahkan untuk memperkaya sendiri referensi Anda untuk mendapatkan informasi tentang beberapa ideologi besar itu, termasuk Islam. Tentu kalau Islam Anda punya waktu lebih banyak dan referensi lebih luas terkait bagaimana Islam menjadi sebuah ideologi politik atau menjadi sebuah ideologi yang mengarahkan kepada kepentingan politik tertentu. Itu banyak sekali. Di dalam Islam sendiri sangat luas perdebatan apakah Islam itu harus menjadi sebuah ideologi politik yang sangat mengikat, atau Islam itu cukup menjadi nilai-nilai substantif yang akan menjadi ukuran yang paling inti dari semua perilaku politik tertentu atau politik Islam. Nah, itu masih sangat terbuka debatnya, sangat debatable. Oke, saya akan menjelaskan beberapa contoh tentang ideologi di dunia. Ada liberalisme, konservatisme, sosialisme, komunisme, dan fasisme. Baik, kita mulai dari liberalisme karena ini paling banyak hingga hari ini masih dirujuk dan dipraktekkan. Baik, sebagaimana tadi saya sampaikan, liberalisme sendiri sejarahnya ketika masa atau masyarakat di Eropa, terutama di Prancis itu mulai jenuh dengan praktek masyarakat feodal yang dipimpin oleh sekelompok elit dalam sistem monarki itu. Orang sudah mulai berpikir bahwa ajaran Katolik itu terlalu banyak membuat mereka terjerumus kepada ketidakberdayaan, dan sistem kerajaan atau sistem politik monarki itu justru tidak memberi tempat kepada rakyat untuk berpartisipasi dan berhak merdeka menentukan pilihan hidupnya, karena monarki itu menempatkan hanya kelompok elit saja yang memiliki kewenangan menentukan arah kebijakan. Maka di saat itu orang sudah mulai berpikir bahwa kita ini adalah individu yang merdeka sebenarnya. Masyarakat sudah mulai memiliki momentum untuk mengatakan bahwa kita ini adalah orang yang sama dengan mereka. Maka liberalisme itu juga sering disebutkan atau sering dipahami sebagai ideologi individualisme, karena memberikan tempat kepada individu-individu untuk bebas berkreasi, menentukan, dan justru individu ini yang harusnya menjadi tujuan dari semua konfigurasi kehidupan. Jadi hidup itu sebenarnya berpusat kepada kebahagiaan individual.
Jika individu itu tidak ditempatkan sebagai posisi yang sangat penting, maka ini bukan lagi proses atau konfigurasi hidup yang ideal bagi sekelompok orang yang membangun komitmen untuk menciptakan ideologi liberalisme ini. Jadi karena individu menjadi pusat atau menjadi inti dari ajaran liberalisme, maka ideologi liberalisme ini juga sering disebut dengan ideologi individualisme. Mereka sangat memberikan tempat, memberikan ruang, memberikan perhatian kepada individu. Saya sering sudah mencontohkan bagaimana masyarakat di Amerika umpamanya itu memberikan jaminan kepada individu untuk melakukan perbuatan selama tidak mengganggu orang lain. Ingat yang saya sering contohkan yang sangat bertentangan dengan etika yang kita miliki. Di Amerika itu orang mau pacaran, mau ciuman, mau free sex dengan pasangannya asalkan tidak mengganggu tanda kutip orang lain, itu mereka bebas melakukan di mana saja. Sedangkan di sini tentu itu adalah sebuah pelanggaran nilai dan adat ketimuran yang kita miliki. Tidak mungkin tidak usah dengan orang yang bukan pasangan sahnya, dengan suami istri yang melakukan hubungan badan umpamanya di tempat terbuka itu pasti akan mendapatkan sanksi. Kalau di sana tidak harus dengan pasangannya, dengan bukan pasangannya saja, asalkan itu dilakukan suka sama suka, maka mereka menganggap ini adalah hak dan kebebasan ekspresi individu. Yang itu sangat dihormati oleh mereka. Tapi kalau sampai mengganggu orang lain, mereka akan sangat cepat melakukan reaksi. Misal ada seekor anjing milik tetangga yang menggonggong di siang hari dan si pemilik anjing ini membiarkan anjing terus menggonggong, maka orang yang membiarkan anjingnya menggonggong dan mengganggu keheningan istirahat siang orang itu bisa dilaporkan oleh tetangga sebelah. Sedangkan kita di masyarakat Indonesia yang timur ini mungkin tidak akan mempersoalkan. Apalagi yang masyarakat di desa seperti saya ya, ada orang punya ternak sapi umpamanya, tentu baunya itu mengganggu tetangganya, itu tidak akan dipersoalkan. Kenapa? Karena komunalitas, hidup kebersamaannya itu jauh lebih kuat dibandingkan orang-orang di Eropa. Kalau di Eropa jangan sampai itu terjadi. Ada orang tetangga punya ternak sapi lalu baunya kemana-mana, ini bisa dilaporkan ini. Sedangkan kita tidak. Di desa itu tidak akan ada yang melaporkan gara-gara orang punya ternak sapi terus sapinya itu baunya kemana-mana, itu tidak. Kemarin sempat ada diskusi tentang undang-undang itu yang didiskusikan bagaimana orang akan dikenai pasal kalau ternaknya mengganggu tanaman orang lain. Itu sempat menjadi diskusi luar biasa di negeri ini. Baik, itu liberalisme, saudara-saudara. Jadi liberalisme itu tumbuh dan berkembang sebagai respon terhadap pola kekuasaan negara yang absolut di saat masyarakat Eropa sedang mengalami masa-masa sulit di abad pertengahan. Jadi ini di abad pertengahan kejadiannya. Tepatnya ketika dominasi kekuasaan kerajaan dan gereja Katolik begitu kuat mencengkram. Saya pernah menceritakan bagaimana kerajaan dan gereja itu berkontribusi di Eropa abad pertengahan itu berkontribusi menciptakan masyarakat yang tidak adil. Ini yang dikritik oleh Karl Marx sehingga muncul komunisme itu. Katanya Karl Marx, ketika kerajaan yang didominasi oleh para elit raja ini dan para pendeta yang gereja Katolik yang didominasi oleh para pendeta Katolik ini itu berkolaborasi untuk menikmati posisi mereka sebagai elit dengan cara mereka menghisap orang-orang yang tidak beruntung itu. Kenapa menghisap? Karena orang yang tidak beruntung, yang tidak punya akses kepada alat produksi itu, dieksploitasi tenaganya menjadi buruh, sedangkan yang mendapat keuntungan banyak dari tenaga para buruh itu adalah para penguasa ini. Didukung oleh gereja Katolik itu. Jadi gereja selalu mendukung dan memperkuat posisi para raja ini. Nah,
Maka setelah itu muncullah semangat dari masyarakat untuk menggugat itu. Ada satu buku yang menjelaskan bagaimana spirit Protestan itu, yang kita tahu sekarang ada Kristen Protestan itu telah menciptakan kapitalisme. Nah, apa hubungan kapitalisme dengan liberalisme? Jadi nanti saya jelaskan itu, bahwa dalam konteks ekonomi, liberalisme ini menghendaki persaingan bebas dan menghindari campur tangan negara. Jadi ketika mereka sudah tidak setuju dengan cara bekerjanya negara yang dikontrol oleh para elit ini, mereka ini akhirnya menuntut agar untuk kepentingan ekonomi, mereka membebaskan semua orang itu untuk berkompetisi, mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, dan negara hanya menjamin bahwa kompetisinya berjalan dengan baik. Negara tidak boleh ikut campur. Biarkan orang berkompetisi secara individual atau secara berkelompok untuk mendapatkan akses kepada keuntungan sebesar-besarnya. Karena itu sistem atau ideologi liberalisme ini selalu mengusung yang namanya pasar bebas. Anda mungkin pernah dengar tentang pasar bebas. Bagaimana pasar bebas itu selalu didesakkan oleh IMF, oleh World Bank, oleh Amerika lah gampangannya, atau negara-negara Eropa. Kenapa? Karena mereka menginginkan pasar bebas itu menjadi ideologi bersama. Negara ini semua di dunia ini tidak terlalu ikut campur bagaimana pasar itu dikendalikan oleh pasar sendiri. Nah, akhirnya mereka juga baru sadar ketika negara tidak ikut campur, mereka habis dengan Cina. Betapa hebatnya Cina. Negara komunis itu ketika melihat peluang ada kompetisi pasar, mereka bikin pasar itu yang sudah kadung didominasi oleh Barat, oleh Amerika, diganggu oleh mereka dengan cara menciptakan, memproduksi produk-produk yang jauh lebih mahal meskipun kualitasnya jauh lebih jelek dibandingkan miliknya Eropa atau Amerika. Tapi Amerika tidak bisa menolak produk Cina ini. Kenapa? Karena mereka sudah kadung menjadi kelompok yang mengkampanyekan pentingnya pasar bebas. Pasar bebas itu negara tidak terlalu ikut campur urusan pasar. Jadi produk dari Cina boleh masuk ke Indonesia, produk Indonesia boleh masuk ke Cina, begitu. Nah, tentu pasar bebas ini memiliki kelemahan-kelemahan, saudara-saudara. Negara-negara dunia ketiga atau negara-negara yang belum maju ini, negara-negara berkembang ini, justru akan berpeluang, berpotensi menjadi negara konsumen. Maka uang kita justru yang akan disedot oleh negara-negara maju itu. Padahal kita yang punya bahan bakunya. Contoh sekarang kasus corona umpamanya. Bagaimana negeri ini kesulitan hanya untuk mendapatkan bahan baku obat-obatan untuk melawan virus ini. Padahal kalau umpamanya dicermati dengan benar, bahan baku itu sebenarnya ada di negeri kita. Banyak sekali potensi tumbuhan alam yang kita miliki, yang itu adalah sebenarnya bahan bakunya obat-obatan untuk virus corona. Tapi karena negara-negara maju itu yang punya alat-alat produksi massalnya, maka kita sangat tergantung ke mereka. Bahan baku dari sini tetap dikirim ke mereka, lalu mereka yang menciptakan ekstrak bahan baku itu lalu dikembalikan ke kita untuk kita racik. Ini kan betapa teknologi itu menjadi kata kunci yang paling menentukan. Seandainya kita punya teknologinya, buat apa kita harus beli ke negara-negara besar itu, Cina atau Amerika itu? Kita punya bahan bakunya, alamnya, sumber daya alamnya kita melimpah, kita hanya tidak punya teknologinya. Pasar tentu kita punya, karena kita adalah negara terbesar keempat di dunia. Nah ini saudara-saudara, tentang kapitalisme. Makanya kenapa kapitalisme itu seringkali dikritik, karena mereka seringkali memposisikan kehidupan menjadi tidak adil. Negara-negara maju itu semakin maju, sedangkan negara-negara berkembang akan semakin dihisap. Kenapa? Karena mereka harus sangat tergantung pada negara-negara maju ini. Nah itu, kapan-kapan kita bisa lanjutkan bagaimana teori ketergantungan itu menjelaskan dalam kajian politik. Nanti ada satu teori namanya teori ketergantungan. Bagaimana negara-negara maju itu harus menjadi
cantolan sepanjang masa kepada negara-negara sedang berkembang. Oke, kita lanjutkan liberalisme dan demokrasi berikutnya. Tadi liberalisme dengan ekonomi, kalau maunya memotret liberalisme dari sistem ekonomi muncullah kapitalisme, tapi kalau liberalisme dipotret dari kacamata politik, konteks politik yang muncul adalah demokrasi. Tapi demokrasinya liberal. Dalam konteks politik, mereka juga menuntut agar individu dinilai sebagai hal yang pokok inti dalam sistem politik, serta menuntut kesetaraan bagi setiap warga negara. Nah, karena itu dalam praktek demokrasi selalu ada kata-kata setiap warga negara memiliki hak yang sama dalam politik. Itu adalah semangat yang diusung oleh ideologi liberalisme. Meskipun prakteknya demokrasi ala ideologi liberal itu selalu mengikutkan ada kata-kata demokrasi liberal. Apa artinya? Bahwa kata pokoknya, kata kuncinya, kata mereka ya harus liberal. Praktek politik itu. Dan ini diakui atau tidak bertentangan dengan apa yang kita miliki. Dalam demokrasi Pancasila yang paling utama adalah musyawarah mufakat. Ingat itu. Dalam Pancasila kita diajarkan tentang sistem politik kita adalah musyawarah mufakat. Tapi dalam demokrasi liberal kata kuncinya adalah voting. Kenapa? Karena semua individu memiliki hak yang sama. Nah, ini sekarang pergeseran antara musyawarah mufakat dengan voting ini sedang terjadi di negeri ini. Orang lebih senang dan lebih mengakui bahwa jika dipilih dengan terbuka itu akan lebih legitimit, lebih mendapatkan legitimasi dibandingkan pemilihan dengan cara perwakilan umpamanya, dengan musyawarah mufakat. Ini tentu sesuatu yang menarik untuk didiskusikan dan Anda sebagai mahasiswa perlu untuk mencermati ini. Bagaimana negeri ini sudah semakin dekat dengan tradisi demokrasi liberal dan itu sebenarnya sangat berbahaya untuk prinsip demokrasi Pancasila yang kita yakini benar itu. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, ideologi adalah sosialisme. Paham ini merupakan antitesa dari ideologi liberal. Sosialisme menginginkan kebersamaan dan kolektivitas sebagai inti dan tujuan dari kehidupan. Nah ini, kalau tadi liberalisme itu intinya adalah pribadi atau individu, maka sosialisme ini menggugat, kata mereka tidak bisa begitu. Justru yang menjadi inti dari kehidupan ini adalah kolektivitas. Kehidupan bersama. Tidak bisa hanya pribadi atau individu, yang harus dijadikan rujukan itu adalah kolektivitas. Dan itu adalah tujuan utama dari ideologi sosialisme. Apa tujuan utama dari ideologi sosialisme? Adalah pemerataan, kata mereka, untuk mewujudkan kesederajatan antar individu itu harus ada pemerataan. Kesederajatan itu sama dengan adalah pemerataan. Dan pemerataan itu tidak bisa diserahkan kepada individu-individu. Karena itu pemerataan harus dikendalikan oleh negara untuk hadir melaksanakan dan menjadikan pemerataan itu benar-benar bisa dilaksanakan dengan baik. Jadi sosialisme dan mempunyai semangat pemerataan itu. Baik. Berikutnya ada sosialisme juga melihat kepemilikan kekayaan dalam konteks ekonomi itu sangat negara sentris. Kalau liberalisme tadi mengatakan bahwa setiap individu itu punya hak untuk punya kesempatan dan berkompetisi mendapatkan akses kepada kepemilikan alat produksi atau gampangnya kepada harta dan kekayaan, maka kata sosialisme tidak bisa begitu. Ideologi ini sangat negara sentris. Kata mereka, negara menjamin tidak ada kesenjangan. Kalau dibiarkan tarung bebas dalam kompetisi yang sangat liberal, maka yang mungkin terjadi, katanya sosialisme, adalah ketimpangan. Dan ini tidak boleh, negara harus menjamin bahwa tidak boleh ada ketimpangan di sebuah negara. Negara harus hadir bahwa harus ada pemerataan. Tidak boleh ada yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Sebagaimana dulu pernah terjadi di negeri ini, itu tidak boleh. Menurut saya bukan hanya dulu ya, sekarang pun begitu. Saya sudah pernah menyampaikan data statistik 1% penduduk negeri ini bisa menguasai 50% kekayaan negeri. Tentu ini adalah sebuah ironi yang harus kita terima hari ini. Bagaimana mungkin 1% penduduk negeri ini bisa mengendalikan 50% kekayaan negeri ini. Sedangkan 99% warga negara yang lain harus berebut kepada 50% yang lain. Ini sungguh cerminan ketidakadilan. Kenapa? Karena pemerataan itu tidak bisa dilaksanakan dan dijaga oleh negara. Nah, sosialisme menuntut itu.
negara harus hadir menjamin bahwa tidak boleh ada kesenjangan dalam kehidupan. Oke. Jadi kalau sosialisme itu menempatkan negara sebagai pusat dari segalanya. Negara harus benar-benar kuat untuk menjamin bahwa tidak ada kesenjangan. Itu yang paling utama. Oke, ada beberapa contoh negara-negara di Eropa yang mengikuti paham sosialis ini. Ada Kanada, Belanda, Denmark, Swedia, Finlandia, Irlandia, Norwegia. Itu ada beberapa negara yang telah memilih ideologi sosialis dalam praktek kehidupan mereka. Baik, kita lanjutkan saudara-saudara. Berikutnya ada ideologi komunisme. Apa bedanya ideologi komunisme dengan sosialisme? Ini sesuatu yang sering dan banyak kali ditanyakan oleh mahasiswa-mahasiswa yang ikut kuliah saya. Semangatnya sama, artinya antara komunisme dan sosialisme itu memiliki banyak kesamaan. Tapi tidak ada salahnya kalau saya sedikit mengutip apa itu ideologi komunisme. Jadi komunisme itu adalah ideologi yang berkenaan dengan filsafat, politik, sosial, dan ekonomi yang tujuan utamanya menciptakan masyarakat komunis dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi dan tidak adanya kelas sosial, tidak adanya uang, tidak ada negara. Jadi ini mimpinya Karl Marx. Karl Marx yang saya tadi carikan contoh dari awal itu adalah orang yang melihat bahwa negara yang dipimpin atau dikendalikan dengan sistem liberal dan kapitalis dalam sistem ekonominya itu sangat berbahaya, katanya Marx. Yang terjadi nanti adalah kehidupan ini menjadi tidak adil. Kenapa? Kehidupan ini akan dikendalikan oleh mereka yang punya uang dan punya akses kepada alat-alat produksi. Kata Marx namanya kelas bourgeois. Sedangkan kelompok yang tidak bisa punya akses kepada orang-orang yang kaya, kepada alat produksi dan uang itu, modal itu, mereka akan selalu hanya dieksploitasi oleh punya uang. Mereka yang dieksploitasi itu namanya kelas proletar. Jadi dua kelas ini yang selalu selalu ada dominasi, katanya Marx. Jadi dalam ideologi komunis itu selalu memiliki keyakinan bahwa kehidupan di dunia ini kalau masih mengandalkan sistem kapitalis itu akan selalu ada dominasi dari kelompok bourgeois kepada kelompok proletar. Dan Marx punya keinginan, punya cita-cita akan menciptakan masyarakat komunis, yang masyarakat komunis itu adalah perwujudan nyata dari hilangnya atau hancurnya masyarakat yang berkelas tadi. Nah, tentang kuliah tentang komunisme, lagi-lagi saudara-saudara tidak bisa selesai dalam sekali tatap muka. Ini butuh waktu yang panjang. Bagaimana kritiknya Marx, bagaimana kata Marx orang atau kelompok atau kapitalisme itu nanti akhirnya akan menciptakan satu kondisi alienasi yang masyarakat tidak lagi sadar bahwa mereka adalah diri yang merdeka. Orang per orang itu, kelompok proletar itu tidak ada bedanya dengan mesin-mesin yang dikendalikan. Kenapa? Karena mereka alienasi, mereka terasing dari dirinya sendiri. Mereka tidak sadar sebagai orang yang merdeka, tidak sadar sebagai orang yang punya hak dan kemauan. Kenapa? Karena hidup mereka sudah ditentukan oleh jadwal kerja. Nah, ini katanya Marx ini alienasi. Dan umumnya Marx juga mengatakan bahwa ternyata kehidupan yang menjadikan dominasi kelompok bourgeois semakin kuat kepada kelompok proletar karena posisi agama. Agama ternyata, Katolik pada waktu itu sangat mendukung sistem yang telah ada. Katolik itu melegitimasi ketika kelompok bourgeois itu dianggap begitu oleh Marx. Katolik itu dianggap mendukung bourgeoisie yang terjadi di masyarakat. Maka kata Marx, agama hanya menjadi candu masyarakat. Agama hanya menjadi alat para penguasa untuk menipu dan eksploitasi masyarakat. Agama hanya menjadi ilusi, menjadi candu agar masyarakat tidak merasakan sakitnya hidup mereka yang terlantar. Agama hanya menjadi alat untuk meninabubukkan masyarakat agar mereka tidak segera sadar bahwa mereka ada di posisi yang tidak beruntung. Nah, karena itu akhirnya Marx mengajarkan bahwa agama candu masyarakat, dan ini akhirnya pada ujungnya menjadi satu ajaran namanya ateisme, tidak percaya dengan adanya Tuhan. Kenapa? Tuhan tidak hadir ketika masyarakat itu teraniaya. Kata Marx, mana Tuhan? Kalau Tuhan memang ada, kenapa tidak datang ketika banyak orang kelaparan, yang kelaparan itu diakibatkan oleh perilaku tidak adil para penguasa pada waktu itu. Nah,
itu komunisme. Antara komunisme dan sosialisme sangat dekat. Kedua ini sama memiliki peran negara yang sangat kuat dan sentral. Sosialisme ataupun komunisme sama-sama menginginkan negara sangat berperan kuat. Beda dengan liberalisme tadi yang saya sampaikan, negara justru jangan ikut campur. Biar pasar yang menentukan mekanismenya sendiri. Sedangkan kalau komunisme dan sosialisme tidak. Kata mereka jangan begitu. Justru negara itu harus kuat memposisikan diri sebagai ratu adil. Negara yang menentukan biar tidak ada ketimpangan. Bahkan kata mereka sarana-sarana produksi yang vital yang itu berhubungan dengan hajat orang banyak itu tidak boleh diberikan kepada pasar. Harus dikendalikan oleh negara. Tentang pengelolaan air, pengelolaan minyak, pengelolaan bahan pokok itu tidak boleh dikendalikan oleh pasar, oleh para pengusaha. Itu harus dikendalikan negara sendiri. Negara harus mengendalikan itu. Kenapa? Kalau ini diberikan kepada orang lain, yang sangat mungkin terjadi adalah sistem monopoli. Nah, itu sudah terjadi juga. Kritik Marx dan kritik sosialisme dan komunisme itu kepada sistem negara pasar yang tidak adil itu sudah berulang-ulang. Dan itu sampai sekarang sistem yang tidak adil terjadi di depan mata kita. Terjadi di depan mata kita. Oke, saya memberikan satu tabel. Ada banyak sekali itu perbandingan komunisme dan sosialisme. Anda bisa baca sendiri bagaimana secara filosofis komunisme dan sosialisme itu berbeda dan ada kesamaan. Lalu gagasan utamanya antara komunisme dan sosialisme juga ada. Lalu elemen kuncinya itu juga dijelaskan antara komunisme dan sosialisme. Penyokong utamanya siapa orang-orang yang menjadi pendukung teori ini. Meskipun juga ada beberapa nama yang sama, tapi konsentrasinya berbeda. Lalu sistem politiknya yang akan dianut seperti apa, bagaimana mereka melihat properti pribadi, lalu struktur kepemilikan itu bagaimana di antara sosialisme dan komunisme membicarakan, sehingga struktur sosial yang ingin diciptakan seperti apa itu berbeda antara mereka. Dan bagaimana sistem ekonomi itu dipraktekkan, itu juga berbeda antara sosialisme dan komunisme, meskipun juga memiliki kesamaan-kesamaan. Tapi saya berusaha untuk menemukan perbedaan itu sehingga Anda bisa dengan mudah membedakan antara sosialisme dan komunisme. Umpamanya dalam hal agama. Kata komunisme, agama harus ditiadakan. Semua agama dan metafisika ditolak oleh mereka. Mereka tidak mau. Sedangkan dari sosialisme, kebebasan beragama masih dihormati. Tetapi biasanya mendukung sekulerisme. Jadi sosialisme itu masih mengakui keberagaman. Karena itu adalah hak individu. Tapi mereka biasanya mengarahkan agar menjadi sekuler, begitu. Oke, ideologi yang berikutnya adalah fasisme. Ya, ini fasisme itu adalah reaksi kedua, reaksi negatif kedua kepada liberalisme. Yang pertama adalah komunisme dan sosialisme. Yang kedua, yang mereaksi negatif, menolak intinya kepada liberalisme adalah fasisme. Bedanya kalau komunisme itu lahir bagi masyarakat yang masih terbelakang secara teknologi dan belum mengalami proses industrialisasi, sedangkan kalau fasisme itu lebih banyak terjadi kepada masyarakat yang sedang tumbuh dan relatif telah lebih maju, bahkan mereka sudah memasuki tahap industrialisasi. Nah, masyarakat yang mengalami kehampaan hidup karena hidup di masyarakat industrial itu berusaha untuk mencarikan jati diri yang lain, dan fasisme mewadahi itu. Fasisme hadir untuk menjadi wadah bagi kelompok yang sedang merasa hampa, kosong itu menjadi kekuatan dan memiliki ikatan sosial tersendiri yang sangat-sangat fanatis. Namanya fasisme. Oke, itu beberapa ideologi. Saudara-saudara, Anda boleh bertanya di ruang WA group yang sudah kita diskusikan. Saya tetap akan menyampaikan materi ini dalam 3 bentuk. Satu channel YouTube, yang kedua MP3, MP3, yang ketiga adalah melalui PowerPoint. Dan pada hari kita kuliah kita akan diskusikan materi ini dengan cara voice note. Saya akan menjawab pertanyaan Anda dengan rekaman suara saya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.